I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Keperawatan kelas E akan memaparkan materi kami tentang perkembangan teknologi. Sejarah perkembangan teknologi. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka dari itu bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi itu tidak bertahan lama. Setelah itu, berkembang teknologi melalui gambar, dan jangkauan informasi melalui gambar bisa jauh, sehingga dari masa ke masa, orang-orang sudah bisa merasakan kecanggihan perkembangan teknologi dari masa ke masa itu. Apa itu teknologi? Teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu, perilaku, serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Jenis perkembangan teknologi. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data tentang informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Kemudian yang kedua yaitu teknologi material. Teknologi material dibagi ke dalam dua subdivisi, yaitu ilmu material pada satu sisi dan teknologi material pada sisi yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu bioteknologi molekular. Bioteknologi molekular adalah produksi barang dan jasa menggunakan organisme, sistem atau proses biologi pada skala molekul. Kemudian yang terakhir yaitu nanoteknologi. Nanoteknologi adalah satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil, kemudian dilakukan manipulasi-manipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru yang menjadi karakter khusus seperti yang diinginkan. Di sini, saya akan menjelaskan contoh perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence menjadi salah satu teknologi yang berperan penting dalam mendesain ulang perawatan kesehatan yang sudah ada. Algoritma Artificial Intelligence memudahkan pasien mendapatkan pelayanan dan bantuan medis secara cepat dan tepat. Begitu juga bagi tenaga medis. Artificial Intelligence berperan mempercepat penanganan pasien, membantu menganalisa penyakit, bahkan meresepkan obat yang sesuai untuk pasien. Yang kedua yaitu Virtual Reality. Virtual Reality merupakan teknologi yang dapat menghadirkan lingkungan real secara maya. Dalam bidang kesehatan, Virtual Reality dimanfaatkan sebagai alat simulasi operasi bagi para calon dokter. Selain itu juga dapat membantu dokter menentukan lokasi pembedahan pada tubuh pasien. Yang ketiga yaitu Healthcare Trackers, Wearables, dan Sensors. Penggunaan healthcare trackers, wearables, dan sensors yang bisa digunakan sehari-hari membantu pengguna memonitor kesehatannya secara mandiri. Teknologi ini mendorong pengguna melakukan kegiatan preventif dan menjaga kesehatannya. Tekanan darah, kadar glukosa, suhu tubuh, bahkan tingkat stres dapat diakses secara real time oleh pengguna, sehingga mereka dapat mengatur pola hidup sehatnya sendiri. Selanjutnya, manfaat teknologi di bidang kesehatan. Yang pertama, memudahkan pasien. Keuntungan teknologi di bidang kesehatan yang pertama adalah memudahkan pasien. Hadirnya teknologi sangat memudahkan pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Hanya dengan ponsel atau komputer, kini pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu pasien. Selain memudahkan pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan, teknologi di bidang kesehatan juga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien. Biasanya, jika Anda melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Anda dapat mengantri hingga berjam-jam untuk mendapat pelayanan. Yang ketiga, mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien.
Hampir sama dengan manfaat teknologi di bidang kesehatan sebelumnya, dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kesehatan, dokter dan tenaga medis lainnya jadi lebih mudah dalam menjangkau pasien. Yang keempat yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan akses yang lebih cepat dan mudah dijangkau, kesehatan masyarakat tentunya akan meningkat, terutama berbagai informasi yang tersedia di internet. Ditambah, layanan kesehatan secara online dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan membuat pasien lebih cepat untuk ditangani. Yang kelima yaitu monitoring secara online. Dengan adanya perkembangan teknologi, hal ini memungkinkan dokter untuk melakukan monitoring kondisi pasien secara online. Pasien dengan kondisi yang hampir pulih dapat tetap dimonitoring secara online oleh dokter atau tenaga medis lainnya. Demikianlah hasil pemaparan materi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.